istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya. Amin ya rabbal alamin. Baik kepada ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sekarang masuk di bab yang ke-14. Bagi yang berminat untuk buka kitabnya, ada di halaman 6 baris yang kedua dari atas. Halaman 6 baris yang kedua dari atas. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain. Wal maqalatur rabi'ata asyrata. Nasihat yang ke-14. An ba'dil hukama, dari sebagian orang-orang yang bijak. Siapa itu? Atibba'il qulub, yaitu dokter-dokter hati. Wahumul awliya, dan mereka itu para kekasih Allah, para wali-wali Allah. Nah, untuk makalah yang ke-14 ini dari sebagian orang yang bijak, ahli hikmah. Orang ahli hikmah itu yang senantiasa menjadi dokter hati, karena memang di dalam hatinya itu asyraqat qulubuhu bima'rifatillah. Jadi memancar hatinya itu makrifat kepada Allah, kenal kepada Allah. Ya, bahkan asyraqat asruhum bi anwari jalalillah, memancar hati di dalam hati asrar, gitu ya. Apa yang memancar, yaitu cahaya-cahaya keagungan Allah. Itu yang ada dalam hati para orang-orang yang senantiasa bijak atau ahli hikmah. Nah, dari situlah kemudian apa yang beliau sampaikan, gitu ya, nasihat-nasihatnya, bahkan hanya pandangan saja itu sudah menjadikan hati kita itu tenang, tentram, senantiasa ingat kepada Allah. Itu kita mungkin pernah ketika mendapatkan nasihat pada orang-orang yang senantiasa dekat dengan Allah, ya, senantiasa ma'rifat kepada Allah, itu langsung masuk ke hati. Senantiasa ada semangat biru untuk melaksanakannya, tidak lagi pikir panjang, karena sudah masuk dalam hati. Ya itulah karena memancar asyraqat qulubuhum bima rifatillah, ya. Pengenalan kepada Allah itu sudah masuk ke situ, kata-katanya pun selalu mengandung hikmah. Jadi tidak sampai kata-katanya itu ketika disampaikan hanya kemudian lewat saja, gitu ya, tapi tidak, senantiasa membekas dalam hati, kemudian semangat untuk diamalkan. Dan mereka ini atibba'il qulub, dokter-dokternya hati, gitu ya. Itu mereka itu senantiasa mendapatkan kasih sayang Allah, bahkan cinta Allah, awliyaillah, ya, para kekasih-kasih Allah. Nah, sebagian dari mereka menyatakan, nah ini makalahnya, man tawahama anna lahu waliyan awla minallahi qallat ma'rifatuhu billah. Barang siapa saja, baik itu laki-laki, perempuan, semuanya tanpa terkecuali, tawahama, menyangka bahwa sesungguhnya bagi dia itu ada penolong yang lebih utama dari Allah. Qallat, maka sedikit makrifatnya kepada Allah. Wal makna, maksud dari kata-kata tersebut, man dunna anna lahu nasiran aqraba minallahi wa aktsara nusratan minhu fa innahu lam ya'rifillahi ta'ala. Barang siapa yang menyangka sesungguhnya dia itu punya penolong yang lebih dekat daripada Allah,
atau yang lebih banyak menolongnya daripada Allah. Ada persangkaan seperti itu ya. Maka orang tersebut itu lam ya'rifillahi ta'ala, belum ma'rifat kepada Allah. Nah, makalah yang 14 ini merupakan salah satu yang kemudian kita bisa introspeksi diri, ya, muhasabah diri kita itu sebenarnya sampai di mana gitu ya. Karena memang yang Allah kita itu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innahu khabirun bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwa kepada Allah, dan hendaknya setiap diri memperhatikan apa yang dilakukannya untuk hari esok, yaitu untuk nanti alam akhirat. Nah, ini bahan introspeksi kita. Kita dalam keseharian kita, aktivitas kita, apakah memang betul-betul hanya satu-satunya adalah Allah yang kita andalkan gitu. Ya, mungkin ya jangan sampai gitu ya. Kemudian kita misalnya ada satu contoh, kalau dari bahasa kitab ini ya, siapa saja yang menyangka bahwa ada penolong selain Allah gitu, yang lebih utama selain Allah, maka dikatakan sedikit makrifat kepada Allah. Misalnya kita punya usaha sehingga bangkrut usaha itu. Ketika kondisi bangkrut, mungkin kita ada motivasi untuk menguatkan atau untuk membangkitkan usahanya, sehingga katakanlah misalnya dibutuhkan modal besar. Nah, apakah dalam kondisi seperti itu kita masih bergantung kepada selain Allah? Langsung yang ada dalam pikiran kita, saya harus minjem ini, misalnya. Apakah kemudian saya coba mau menggadaikan mobil misalnya, bila perlu saya jual mobil, bila perlu saya gadaikan sertifikat rumah misalnya, atau apalah gitu ya mungkin ini bisa kita contohkan gitu ya. Kemudian apakah kemudian dalam kondisi seperti itu langsung kita kemudian tertuju ke Allah? Pikiran kita bukan kepada yang lain selain Allah, hanya ada Allah, karena Allah lah yang satu-satunya bisa memberi penolong kepada kita. Sehingga dengan begitu, kalaupun ada orang yang nolong kita, ternyata itu wasilah dari pertolongan Allah yang diberikan kepada kita. Ujung-ujung ada orang datang menolong kita, ujung-ujung kemudian ada yang nyamperin kita, ternyata Allah hadirkan ya itu untuk menjadi solusi bagi kita. Ya seperti kayak kisahnya sahabat Ali. Tapi ternyata luar biasa, tidak hanya manusia yang kemudian tahu gerakan untuk menolong kita, tapi kemudian malaikat-malaikatnya juga bisa digerakkan untuk menolong kita. Sahabat tadi kalau membaca, beliau ketika dimintai tolong oleh seorang atau sang istri beliau, Sayyidah Fatimah, wahai suamiku, aku minta tolong belikan gandum, dibawakanlah uang 6 dirham. Begitu kemudian baiklah, jalanlah ke pasar untuk beli gandum. Lah belum sampai pasar, baru di tengah jalan saja, ternyata kemudian ada pengemis datang. Wahai Allah, minta ini, aku lagi butuh makan dan segala macamnya. Kemudian dikasihlah 6 dirham ini. Ya, saya tidak gak pikir panjang, nanti saya mau beli apa gitu nanti ketika di pasar, padahal udah dapat pesan dari istri untuk beli gandum. Tapi gak pikir panjang, nanti uangnya dari mana, tapi tetap jalan ke pasar. Yakin bahwa di sana itu ada penolong satu saja adalah Allah. Tapi kemudian apa yang terjadi ketika beliau sudah jalan mendekati pasar, tiba-tiba ada orang datang bawa unta yang besar. Wahai Allah, maukah engkau beli untaku ini? Nah, karena Sayyidina Ali memang salah satu orang yang yang senantiasa yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu. Terus kemudian akhirnya ditawar-tawar sekian, ya saya mau, dengan harga berapa? Kenangan, akhirnya dibelinya 100 dirham. Tapi coba nego, bisa nggak saya bayar di belakang? Oh silakan, foto, boleh gitu. Akhirnya apa? Langsung dibawa itu unta menuju ke pasar. Lah, baru di depan pasar, kemudian ada seorang bawa sesuatu gitu ya. Kemudian langsung datang ke Sayyidina Ali. Wah, Sayyidina Ali itu Allah belum tahu itu ya. Maksudnya tidak menyebutkan nama Sayyidina Ali. Allah bagus banget itu untanya. Boleh nggak saya beli itu? Ya. Oh boleh, silakan. Mau beli berapa? Akhirnya
diniku segala macamnya, kalah 300 dirham. Nah, tadi beli 100 dirham, dapatnya 300 dirham. Singkat cerita, akhirnya beliau langsung menuju ke Rasulullah, lari. Begitu langsung dihadap Rasulullah, Rasulullah langsung seperti ini. Saya dulu yang menceritakan tentang kejadian hari ini, atau kamu yang menceritakan kepadaku? Luar biasa Rasul dan Allah a'lam, tentu lebih mengetahui. Tadi orang pertama yang datang kepada Abu Hurairah, dia adalah malaikat Jibril. Dari yang membeli untamu di saat kamu lagi menuju ke pasar tadi itu, dia adalah malaikat Mikail. Jadi Allah itu kalau menggerakkan hamba-hambanya untuk memberi solusi tidak cukup manusia. Bahkan mungkin kita pernah mengalami satu keanehan, kalau tiba-tiba datang segala macam, itu juga bisa jadi belum tentu manusia bergerak. Tapi kita kan nggak tahu. Yang penting kita tahu bahwa itu Allah hadirkan untuk menolong kita. Yang menghadirkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika kita kemudian meyakini bahwa ada satu penolong, bahkan Allah lebih utama daripada Allah, maka sedikitlah makrifat kita kepada Allah, pengenalan kita kepada Allah. Jadi kalau kita dikatakan makrifat, kenal kepada Allah, gitu ya, maka ya kita harus tahu, gitu ya, apa ya, baik itu dari sifat-sifatnya, ya, keagungan dan segala macam. Tidak hanya sebatas nama saja. Siapa Tuhanmu adalah Allah. Tidak hanya sebatas itu aja. Dan Allah itu seperti apa? Ya Allah, ya Allah. Ya kita kalau bicara tentang misalnya ta'aruf gitu, pas mau nikah, kita mestinya tahu namanya, tahu orang tuanya, ya kan? Terus kemudian tahu tempat tinggalnya, bahkan riwayat hidupnya, terus kemudian tahu riwayat pendidikannya, segala macamnya. Kita kalau memang dalam rangka untuk ta'aruf, mengenal, bahkan profesi dia, bahkan mungkin karakter dan segala macamnya. Begitu juga kepada Allah. Apalagi yang memang sehari-harinya selalu kita sembah. Tidak hanya 5 waktu saja kita menyembah Allah, tapi di luar dari 5 waktu ini juga kita pakai untuk aktivitas dan senantiasa berilah ibadah di hadapan Allah. Nah, ketika beribadah kepada Allah yang selalu kita sibukkan untuk terus ibadah kepada Allah, maka tentu sangat-sangat kurang lengkap gitu ya. Bahkan sangat kurang. Yang kita ibadahi justru kita belum mengenalnya. Yang kita ibadahi, yang kita kemudian sujud, ruku dan segala macamnya, tapi ternyata kita belum kenal siapa yang kita ibadahi. Mungkin itu efek akhirnya kita kurang khusyuk, gitu kan? Makanya kalau dalam hadis Nabi itu, anta indallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ketika kau ibadah kepada Allah, seakan-akan kau melihat Allah. Karena sudah makrifat tahu kepada Allah. Kalau seandainya engkau tidak mengetahui atau tidak meyakini bahwa Allah itu melihatmu, ingatlah bahwa Allah adalah melihatmu. Maksudnya kita tidak yakin atau tidak mengetahui, mungkin levelnya belum kita yakin bahwa yang berhadapan yang kita hadapi adalah Allah. Seakan-akan ada Allah di hadapan kita. Ya paling tidak kita harus tahu bahwa Allah yaitu mengetahui kita, mengawasi kita. Jadi jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam Al-Quran kan sudah jelas, wallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahada huwar rahmanur rahim. Ini ayat di mana kita juga untuk terus belajar mengenal Allah itu. Dialah Allah yang tiada Tuhan selainnya. Ya. Alimul ghaibi wasyahada, yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, semuanya tanpa terkecuali diketahui oleh Allah. Huwa Rahmanur Rahim, dialah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Kalau kita kupas satu-satu ya, yang Allah senantiasa punya sifat Rahman dan Rahim, itu sudah puas. Seperti Huwa Rahman aja gitu. Dimana dengan sifat Rahmannya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi segalanya kepada makhluknya semuanya, tanpa terkecuali, baik makhluk yang durhaka, makhluk yang taat, semuanya dikasih sama Allah. Saking sayangnya sama makhluknya. Ya, tidak cukup yang taat saja, yang durhaka mungkin justru malah dikasih banyak, bisa jadi, karena bagian daripada istidraj intinya.
tapi itu sebagai bentuk rasa kasih sayang Allah kepada makhluknya. Huwa Rahmanur Rahim. Belum lagi yang lain. Wallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar mutakabbir subhanahu wa ta'ala yusyrikun. Dia adalah Allah yang tiada Tuhan selainnya. Al-Malik yang maha raja. Wah, itu kalau kita kupas lagi lebih hebat lagi. Al-Malik Al-Qudus yang maha suci. Al-Qudus As-Salamu yang maha sejahtera. Al-Mumin yang maha menjaga, ya kan? Al-Mumin menjaga keamanan, Al-Mumin. Al-Muhaimin memelihara keselamatan, itu Al-Muhaimin. Itu kalau kita kaji betul-betul luar biasa. Al-Muhaimin itu Al-Azizil Al-Jabbar Mutakabbir, yang maha perkasa, yang maha agung, yang maha memiliki segala keagungan. Al-Mutakabbir. Jadi kesombongan hanya milik Allah, makhluknya nggak boleh sombong ya. Karena kesombongan semata-mata milik Allah. Huwa Rahmanur Rahim, Al-Mutakabbir. Kemudian Subhanahu wa ta'ala yusyrikun, maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Bahkan huwa, lanjutan dari ayat tersebut, huwal khaliqul ladzi huwal khaliqul ba'il musawwir lahul asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Al-Hasyr itu ayat 3, ayat terakhir ada di situ, luar biasa. Dia itu yang maha menciptakan, yang maha mengadakan, Al-Bari, Al-Musawwir, yang maha membentuk rupa, lahul asmaul husna, dia memiliki nama-nama yang indah. Itu hanya sebagian saja. Yang ini saya hadiskan ada 99. Belum lagi wujud, idam, waqom, khalafatul hadisi, dia nafsi dan seterusnya. Itu semua kalau kita kaji, kita pahami betul, kita mulai mengenal Allah, siapa Tuhan kita sebenarnya, ya. Yang maha menciptakan, Al-Bari yang maha mengadakan, Al-Musawwir yang maha membentuk rupa. Baginya atau memiliki Allah itu nama-nama indah. Yusabbihu lahu ma fis samawati wa huwal azizul hakim. Apa-apa yang ada di langit dan bumi semuanya bertasbih kepada Allah. Ya, mudah-mudahan kita termasuk makhluknya ya, yang senantiasa terus bertasbih kepada Allah. Huwal azizul hakim. Dialah yang maha aziz, perkasa dan maha bijaksana. Nah, dari ayat tersebut itu kita akhirnya kemudian bisa merenung itu, ternyata begitu besar keagungan Allah. Maka ketika kita merasa bahwa ada penolong selain Allah, sedikit manfaat kita sudah jelas. Seperti contoh misalnya, katakanlah tadi yang maha Al-Malikul Quddusus Salam misalnya, Al-Muhaimin yang senantiasa memperlihatkan keselamatan, Al-Mumin yang menjaga maha menjaga keamanan misalnya. Nah, kalau kita bicarai terus kemudian kalau dihubungkan dengan kisah Nabi Musa misalnya, senantiasa ma'rifat kepada Allah. Dalam Al-Quran itu falamma tarawal jama'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdi fauhayna ila Musa anidri bi aswagal bahr falaqa fakana kullu firqin qattawdil azim. Jadi ketika ada dua golongan saling melihat, berarti Nabi Musa kaumnya dan Raja Fir'aun. Terus kemudian taruh jamani pola ashabu Musa. Jadi pengikut Nabi Musa ini kemudian apa? Mengatakan inna lamudrakun, kita pasti akan tersusul, pasti akan kemudian dibunuh dan segala macam, tersusul kita. Tapi kemudian karena kemakrifatan Nabi Musa luar biasa, kalah, gak akan tersusul, gak bakalan. Inna ma'aya rabbi sayadin, sesungguhnya Tuhanku bersamaku akan memberi petunjuk kepadaku. Dalam kondisi seperti itu gitu ya, ini kan bicara problem, masalah gitu ya, atau mungkin kondisi yang mungkin ada juga di dalam diri kita, kondisi yang kemudian membuat kita tegang, gelisah, sedih, seperti halnya itu. Di belakang Raja Fir'aun bala tentara semakin mendekat, di depan sudah gak ada jalan lagi, yaitu lautan yang begitu luas. Makanya gak heran ketika pengen Nabi Musa, kaum Nabi Musa, inna lamudrakun, kita bakalan tewas di sini.
Kita bakal kesusul di sini, sudah habis kita kalau bahasa kita ya. Tapi dengan santainya Nabi Musa nggak bakalan, santai saja. Inna ma'iya Rabbi sayahdi. Tapi ingat, inna ma'iya Rabbi sayahdi. Sesungguhnya Tuhanku bersamaku akan memberi petunjuk. Inilah yang kemudian yakin bahwa Allah itu maha menjaga keamanan, maha menjaga keselamatan, memelihara keselamatan. Al-Mu'min, Al-Muhaimin. Tapi kemudian apa setelah kemudian hanya ditujukan satu-satunya yang bisa memberi penolong, satu-satunya yang hanya bisa memberi apa kemudian ketangguhan gitu adalah Allah. Kemudian Allah jawab fa'auhayna ila Musa anidrib bi asokal bahar. Kami wahyukan kepada Musa bi asokal bahar, anidrib bi asokal, pukulkan tongkatmu ke lautan. Nah itu kan luar biasa. Artinya apa? Ketika dalam kondisi tertentu ya, baik itu kemudian kita dikala senang, apa itu dikala sedih, dikala susah atau dan segala macam, kita hanya mengandalkan Allah, pasti ada jalan ya, kemudian jalan kemudahan. Fa'auhayna, seperti itulah kami wahyukan kepada Musa, pukulkan laut itu kepada tongkatmu. Itu secara logika kan nggak mungkin, logika manusia nggak mau. Masa ada lautan terbelah jadi jalan. Falaqo fakana kullu firqin qattautilati kullu firqin qattau. Jadi setiap belah itu seperti gunung besar yang bisa dilewati. Logika manusia nggak mungkin. Tapi bagi orang ada yang nggak mungkin, ya kan? Wa idza qul amra fa innama yaqulu lahu kun fayakun gitu. Ketika omonginnya sesuatu dia bilang kun fayakun. Nah itu suatu hal yang kemudian bisa kita ambil pelajaran dari kisah-kisah para orang-orang soleh, dimana kita, ya mungkin kita pernah lah, kita sakit misalnya. Ketika kita sakit, apakah kemudian kita hanya mengandalkan obat, bahkan meyakini bahwa kalau saya nggak minum obat ini saya nggak sembuh, kan gitu. Saya kalau kemudian nggak minum obat ini nggak itu, saya nggak sembuh. Tapi yang diabaikan justru malah Allahnya. Coba kalau kita sadar seperti kayak Nabi Ibrahim, alladzi khalaqani wa huwa yahdi. Dialah yang menciptakan aku dan dia yang memberi petunjuk kepadaku. Itu kata Nabi Ibrahim. Alladzi wa yut'imuni wa yasqini, dia yang memberi aku makan dan memberi aku minum. Wa idza maritu fa huwa yashfi. Ketika aku sakit dia yang menyembuhkan. Itu kata Nabi Ibrahim. Jadi walaupun hanya kemudian kita lantaran wasilah minum obat, ya wasilah periksa segala macam, itu hanya sekadar periksa, ya sekedar hanya wasilah perantara. Kalaupun kita diberi sembuh, Allah memberi sembuh kita wasilah obat yang kita minum. Maka dari situlah kita nggak boleh meyakini bahwa saya sembuh karena obat ini, tidak. Tapi wasilah obat ini Allah beri kesembuhan kepada kita. Karena yang hanya bisa menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan makhluknya. Makhluk hanya Allah perjalankan untuk kita bisa mendapatkan sesuatu, termasuk kesembuhan tersebut. Itu satu hal yang kemudian bisa menjadi pelajaran bagi kita semuanya. Termasuk hal-hal yang lain juga. Ketika orang yang senantiasa ma'rifat kepada Allah, yang sudah mengenal Allah, betul-betul mengenal, dimana seperti Nabi Zakaria, qala rabbi inni wahanal amru minni washta'ala ar-ra'su syaiba wa lam akun bi du'aika rabbi syaqiyya. Ya Tuhanku, tulangku sudah lemah, bahkan rambutku sudah berubah, sudah memutih, tapi aku tidak kecewa terus berdoa kepadamu. Di ayat lain kemudian qala rabbi anna yakunu li gulamu wa kanat imrati aqiru wa qad balagtu minal kibri. Ya Tuhanku, mana mungkin aku bisa punya anak sedangkan istriku mandul. Jadi tidak cuma tua, tidak cuma tandanya berubah, ya tulangnya sudah lemah, tapi istrinya juga mandul gitu. Wa qad balagtu minal kibri, aku itu sudah sangat tua. Ada riwayat mengatakan usianya 80 tahun, ada yang mengatakan 90 tahun. Ada juga mengatakan Nabi Zakaria saat itu usia 100 tahun. Intinya sudah masuk usia-usia tua gitu.
Tapi kemudian apa yang terjadi? Qala kadzalik qala rabbuka huwa 'alayya hayyinu wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku syai'an. Allah kemudian menjawab kepada Nabi Zakaria, itu mudah bagiku. Qala kadzalik qala rabbuki huwa 'alayya hayyinu. Hayyinu itu artinya itu mudah bagiku. Wa qad khalaqtuka min qablu, sungguh aku menciptakanmu sebelumnya gitu. Dari sebelumnya, jangankan mengadakan anak gitu ya. Wong menciptakan aja mudah, apalagi hanya sekedar mengadakan. Walaupun usia tidak mendukung gitu ya. Usia tidak mendukung, istrinya juga bahkan mandul dan segala macamnya, dipastikan tidak punya anak. Tapi karena Allah berkuasa, nah ini kemudian makrifatnya tumbuh gitu ya. Ini kita belajar makrifat, belajar mengenal Allah, karena memang Allah itu berkuasa atas segalanya. Hal yang tak mungkin pun akan terjadi gitu. Ya Zakaria, inna nubasyiruka bi ghulamin ismuhu Yahya. Oh, akhirnya dapat kabar gembira. Wahai Zakaria, engkau dapat kabar gembira dariku gitu. Inna nubasyiruka bi ghulamin ismuhu, dengan seorang anak laki-laki yang namanya Yahya. Langsung dicap namanya Nabi Yahya. Padahal secara logika nggak mungkin juga, udah tua renta, terus istrinya mandul, tapi Allah berkuasa, nggak ada yang nggak mungkin. Pasti kalau Allah berkehendak, nggak ada yang bisa menghalang-halangi. Kalau Allah juga mencegah, menghalangi, nggak ada yang bisa mengadakan. Nah, hanya satu-satunya adalah Allah. Maka dari makalah ini sangat penting untuk introspeksi keseharian kita. Apakah dalam suatu hal apapun itu, suatu hal apapun, contoh tadi sakit, mungkin termasuk hal yang mungkin kita punya utang gitu, kita punya utang, terus kemudian apakah, aduh, saya mau cari pinjaman kemana? Allahnya kan didahulukan, ya, saya mau cari pinjaman kemana nih? Aduh, apakah nanti saya mau menggadaikan ini, gadaikan itu? Seakan-akan menuhankan gadaian, seakan-akan itu, tapi terbesit, karena kita nggak sadar juga, nah, ya kan? Kadang-kadang kita, ya mungkin hal yang lumrah umumnya orang kan, aduh ini gimana? Tapi bagi orang yang makrifat tidak. Dan itu justru ketika kita yakin bahwa dalam kondisi seperti itu kita hanya satu-satunya adalah Allah, kita kemudian seperti Nabi Zakaria, ya, walau aku bidu'aiku rabbi syakir, aku tidak kecewa, terus berdoa kepada Allah, terus ibadah kepada Allah, terus sholat, terus kemudian munajat, terus zikir dan seterusnya. Pasti Allah akan jawab, pasti jawaban yang terbaik, karena hanya satu-satu yang bisa menolong adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah isi dari makalah yang ke-14, ya, barang siapa yang senantiasa meyakini bahwa ada penolong selain Allah, ya, bahkan Allah lebih utama dari Allah, maka qollat ma'rifatu billah, sedikit makrifatnya kepada Allah. Jadi kita sama-sama belajar di mana kata Imam Nawawi di sini, ya, wal makna man dzana anna lahu nasiran aqraba min Allah wa akthar nusratan minhu fa innahu lam ya'rifillahi ta'ala. Barang siapa yang menyangka bahwa dia punya penolong yang lebih dekat, itu tadi, ya, kita langsung ujuk-ujuk ke selain Allah, gitu ya. Ya, seakan-akan kita menyampingkan Allah. Wa aktsara nusratan, merasa bahwa ada sesuatu atau orang yang lebih baik menolong kita, gitu. Minhu, pokoknya selain Allah, ya, yang ini pokoknya dia yang menolong, gitu. Selain Allah, gitu ya. Fa innahu lam ya'rifillah, maka sesungguhnya orang tersebut itu belum makrifat kepada Allah. Yang betul adalah ketika ada orang menolong, maka itu adalah sejatinya, hakikatnya adalah Allah menolong kita dilewatkan orang tersebut, karena yang menggerakkan hati adalah Allah. Ya muqallibal qulub, yang bolak-balikkan hati disetir sama Allah. Kamu datang ke sana, ternyata Allah yang menghendaki. Kamu periksa ke sana, seperti kisah Nabi Musa tadi itu, setelah semua dibawa ke Allah, setelah kemudian dipasrahkan ke Allah dengan pasrah yang sejatinya, terus kemudian Allah bimbing, kamu harus ikhtiar seperti ini. Fa'auhayna ila Musa anidrib bi asaqal bahar
pukulin lautan itu dengan tongkatmu. Walaupun Allah sangat bisa, lautan kamu jadi jalan, sangat bisa, sangat bisa. Jangankan seperti itu, bikin lautan yang mudah, bikin alam jagat raya yang mudah, apalagi hanya sebatas belah lautan. Tapi kemudian kenapa Nabi Musa diperintahkan untuk ikhtiar? Nah, itu bisa menjadi pelajaran buat kita. Kita dalam ikhtiar tingginya ikhtiar yang dibimbing oleh Allah, yang mendapatkan petunjuk dari Allah. Itu semua buah dari makrifat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus kemudian kelanjutannya, wa man tawahama anna lahu aduwan, barang siapa yang menyangka anna lahu aduwan, sesungguhnya baginya itu ada musuh, ada yang lebih mengancam, min nafsihi, dari dirinya, qallat ma'rifatuhu bi nafsihi, maka sedikitlah ma'rifat dia kepada dirinya. Ay wa man dhanna anna lahu aduwan aqwa min nafsihi al-amara wal lawamati fa innahum lam ya'rif nafsahu. Barang siapa yang menyangka sesungguhnya bagi dia itu ada musuh yang lebih kuat dari dirinya sendiri, dari nafsu ammarah wal lawamah, maka sesungguhnya dia lam ya'rif nafsahu, dia belum mengenal dirinya sendiri. Jadi ini antara mengenal Allah dengan mengenal diri sendiri, karena memang nanti akan berkesinambungan. Ya, kalau kita baca dari awal, barang siapa yang menyangka sesungguhnya kita itu punya musuh yang lebih mengancam dari diri kita sendiri, dari nafsu kita, maka itu terbilang kita sedikit ma'rifatnya kepada diri sendiri. Nah, kita tahu ini bahwa ada musuh yang lebih ganas, yang lebih kuat, yang lebih membahayakan di luar diri kita sendiri. Berarti kita belum mengenal diri sendiri, padahal dalam dirinya ada musuh yang besar, yaitu hawa nafsu. Makanya di sini disampaikan nafsul ammarah wal lawamah. Kalau dalam Al-Quran, wa ma ubadiyu nafsi inna nafsa la ammaratun bisu, sesungguhnya nafsu itu ya senantiasa mendorong kepada hal-hal yang buruk, ammarah, bisu dengan hal yang buruk. Kita tahu itu bahwa ternyata dalam diri kita itu ada musuh yang besar. Maka di sini man arafa nafsa faqad arafa rabbah. Barang siapa yang mengetahui dirinya sendiri, maka dia akan, atau mengenal dirinya sendiri, maka dia akan mengenal Tuhannya. Kalau tidak tahu dirinya sendiri, ya kemudian tidak tahu atau nafsunya